Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman non-muslim. Kita ketemu lagi, alhamdulillah, pada sesi kedua. Berbagi kisah, perkembangan, dan pengobatan yang Aldi jalani. Nantinya akan saya ikut sertakan pengalaman perjalanan saya dengan Aldi sebagai bahan pertimbangan pemirsa, analisa gitu ya. Kira-kira seperti ini. A dan si Z sama-sama penyandang autisme. Dengan ciri-ciri yang hampir sama, umur yang tidak jauh berbeda. Ciri-cirinya di sini itu seperti gerakan aktivitas pengulangan, kemudian kemampuan berbicara, kemampuan intelijensi, pola tidur, dan tingkat hiperaktif. Seperti itu pedomannya. A dan si Z, seperti yang saya sebutkan tadi, sama-sama anak penyandang autisme dengan ciri-ciri yang sama, dengan umur yang sama. Tapi, mengapa si Z perkembangannya lebih maju, jalan di tempat, atau malah mungkin mundur? Nah, kira-kira seperti itu bahan analisa buat pemirsa. Baik, saya lanjutkan sesi kedua dalam berbagi kisah perkembangan dan metode pengobatan yang saya ambil. Jadi pada saat Aldi usia 7 berjalan ke 8, karena pada saat itu kondisi saya juga tidak konduktif dan tidak memungkinkan, saya pulang kembali ke orang tua yang saat itu berada di Riau. Di sana kami tinggal sekitar lebih kurang 3 tahun. Karena lokasinya itu memang sedikit agak pedalaman. Untuk fasilitas dan pengobatan anak-anak yang berciri-ciri seperti Aldi itu saat itu tidak ada. Lalu bagaimana ikhtiar yang saya ambil? Ya terpaksa saya harus mengikuti saran dari orang tua dan masukan dari kerabat di sana, itu pengobatan kampung. Walaupun sejujurnya tidak sesuai dengan hati nurani saya gitu kan. Tapi saya jalani. Ada informasi di sana, saya datangi 1 kali, 2 kali sudah. Kemudian ada informasi lagi di tempat lain, saya datangi 1 kali, 2 kali sudah. Yang penting saya sudah nurut gitu kan, daripada saya dibilang keras kepala. Ada satu cara metode yang saya lakukan itu sekitar 1 tahun. Bentuknya pijat. Saya pikir masuk akal gitu kan. Melihat kondisi Aldi saat itu yang pola tidurnya juga tidak baik, kemudian hiperaktifnya yang membuat saya tarik nafas gitu. Saya cerita juga sambil tarik nafas, membayangkan keadaan kondisi saat itu. Masuk akal saya pikirkan. Jadi durasi terapi yang saya jalani itu seminggu sekali, karena memang jarak tempuhnya itu jauh.
3 jam dari tempat saya buka usaha gitu kan. Jadi saya pun saat itu tidak tinggal dengan orang tua gitu kan. Saya buka usaha, buka warung kecil-kecilan lah ya, berdua aja dengan Aldi. Tapi alhamdulillah lancar, dan lingkungan sekitar juga tidak mencemooh saya gitu kan. Ya saya enjoy gitu kan. Mereka juga maklum kalau saya lambat atau bagaimana gitu kan, karena saya sambil mengasuh anak. Terapi ini saya jalani lebih kurang 1,5 tahun. Tapi jujur, saya pikir kondisi seperti ini tidak bisa saya diamkan gitu kan. Anakku semakin parah gitu kan. Dimana mengetuk-ngetuk dagunya masih oke. Feel blacknya keluar, feel black, pengulangan ketukan tangan seperti ini, maaf. Seperti ini. Itu silih berganti antara mengetuk dagu dengan feedback lengan. Silih berganti dilakukan. Lanjut, perilaku Aldi yang muncul selanjutnya menjambak-jambak, menendang-nendang, apa saja yang bisa dijambak, jambak. Yang menarik untuk dia dijambak, tendang. Membengkok-bengkokkan sendok, garpu, lanjut sampai patah. Semua benda-benda yang terbuat dari kaca, kalau kita tidak hati-hati, lepas, sudahlah, kumprang ya, pecah. Dilempar di kemana-mana. Habis itu dia ketawa-ketawa. Pola tidur, suka-suka dia. Kapan dia capek, tidur. Ya kan? Suka-suka dia. Alhamdulillah kami tinggal di dalam hutan, di pinggir hutan. Jadi tidak mengganggu orang. Dia mau teriak-teriak, mau ngapain, ya terserah, bodo amat gitu kan. Alhamdulillah. Kemudian kalau pintu dibuka, lepas dari pengamatan, dia kabur. Kalau sudah begini, apapun aktivitas saya tinggalkan kecuali di kamar mandi. Saya tinggalkan, saya teriak, tolong Aldi ditangkap, sambil mengejar gitu ya. Nah, sambil mengejar. Jadi kalau ada orang-orang yang di sekitar situ udah paham saya gitu kan. Ya, Aldi ditangkap gitu kan. Kalau tidak cepat, ya terjadilah apa yang bisa terjadi. Yang jelas, kelakuan seperti ini mengganggu lingkungan. Keselamatan lingkungan, otomatis juga keselamatan Aldi. Saya ambil tindakan. Saya harus berani, saya pikir gitu. Saya harus berani lepas dari zona seperti ini. Anakku tidak akan maju gitu kan. Atas restu orang tua, keinginan saya yang untuk ikhtiar kembali memperbaiki perilaku Aldi, mereka restui. Saat saya sudah bulat untuk mencari jalan, bagaimana ini kan? Kita mulailah mengganti nama Aldi atas saran orang tua saya. Menurut beliau ada pesan dari nenek-neneknya dulu. Kalau nama Aldi, namanya dulu bukan Aldi. Kalau nama Alam itu berat untuk dia. Oke, saya ikuti. Jadi dari Aldi berganti dari Alam berganti ke Aldi. Kemudian kita sunat, karena pada saat itu Aldi sudah berusia 10 tahun. Nah, dalam kisah sunat ini mungkin nanti bisa jadi referensi buat pemirsa yang memiliki keluarga yang ciri-ciri autisme hampir seperti Aldi gitu kan. Itu saat itu ada 2 alternatif sunat yang mau saya ambil. Itu pertama sunat laser, kemudian sunat klaim atau sunat cincin.
Baik, untuk berbagi kisah tentang sunat menyunat ini, nanti insya Allah saya akan sharing di sesi yang lain. Tekad sudah bulat, insya Allah semua sudah siap, restu sudah dapat. Pada tanggal 10 Oktober 2010, saya menginjakkan kaki, saya dan Aldi menginjakkan kaki di Yogyakarta. Walaupun dalam perjalanan mengalami momen yang tidak akan saya terlupakan. Penerbangan dari Pekanbaru ke Jakarta, Aldi menunjukkan jati dirinya. Tapi alhamdulillah sampai selamat di Yogyakarta, Bandara Adi Sucipto. Saya dibantu oleh seorang ibu yang saya kenal melalui seorang teman. Kemudian kita chatting lewat media sosial. Alhamdulillah beliau mau membantu saya dari mulai menjemput kami di Bandara Adi Sucipto, kemudian mencarikan kami penginapan dan mencarikan alamat tempat Aldi akan terapi nanti. Jadi saya mendapatkan informasi mengenai terapi ini itu dari cari-cari di internet. Saat 2008. Koneksi internet sudah bisa masuk dan ditangkap di Riau dengan menggunakan HP jadul. Saya dapat informasi, kebetulan di situ keluarga yang memiliki anak autisme mencantumkan nomor yang bisa dihubungi. Saya cari informasi, cari informasi. Ternyata metode yang mereka jalani itu namanya biomedical therapy. Saat itu sebenarnya ada 2 lokasi kota yang jadi tujuan saya, antara Semarang dan Yogyakarta. Tapi informasi yang saya dapat, Yogyakarta mobilitasnya jauh lebih rendah. Kemudian biaya hidup juga jauh lebih rendah, kan? Makanya saya putuskan ke Yogyakarta. Tidak ada sampai 3 hari pertama saya tinggal di Yogyakarta. Setelah melalui sesi perkenalan, melihat kondisi Aldi, kami mulai terapi, menjalani proses terapi. Lalu bagaimana mekanisme, metode, bentuk biomedical terapi ini? Insya Allah saya akan berbagi kisah di sesi selanjutnya. Insya Allah kita ketemu lagi di jurnal Aldi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman non-muslim.